Teman-teman, ada 4 tanda bahwa kamu tidak berjodoh dengan si dia. Nah, jika di dalam hubunganmu menemukan 4 tanda ini, ada baiknya segera kamu sudahi dengan cara yang baik. Sebab jika didiamkan, maka hanya akan membuang-buang waktumu. Jika tetap dilanjutkan, akan ada yang terzalimi, akan ada yang tersakiti. Apa saja 4 tanda tersebut? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik sahabatku, teman-teman dimanapun berada, di video kali ini saya akan sharing santai lagi masih dengan tema cinta. Nah, seperti video sebelumnya, bahwa cinta itu membahagiakan, cinta itu peduli, cinta itu tidak sanggup menyakiti orang yang dicintainya. Nah, pada akhirnya cinta itu adalah memiliki, teman-teman. Makanya seperti saya bilang kemarin kan, kalau ada yang bilang bahwa cinta tidak harus memiliki, itu sepenuhnya tidak tepat. Kenapa? Karena menurut hemat saya, kalau kita cinta maka kita harus memiliki. Kita akan membahas ada beberapa tanda bahwa kamu tidak berjodoh dengan si dia. Jadi teman-teman, ada seseorang yang sudah pacaran cukup lama, bertahun-tahun. Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 7 tahun lebih. Ya, pokoknya cukup lama. Kalau seandainya ini disamakan dengan cicilan mobil misalnya kan, mungkin udah lunas nih. Ya, sudah lunas mobilnya. Nah, namun apa yang terjadi teman-teman? Setelah sekian lama mereka pacaran dan ujung-ujungnya putus. Akhirnya berpisah. Ini dinamakan apa teman-teman? Tidak jodoh. Ada saja yang menghalangi, ada saja yang membuat mereka akhirnya berpisah. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Ada orang yang baru kenal hanya dalam hitungan bulan. Kenalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahu-tahu menikah. Ada saja jalannya. Pokoknya semuanya dimudahkan. Itu namanya kamu berjodoh. Penyebab seseorang tidak berjodoh itu adalah takdir Tuhan, teman-teman. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya keduanya sama-sama baik, sudah cocok satu sama lain, bahkan kedua orang tua juga sudah saling kenal mengenal. Namun Allah belum mentakdirkan mereka untuk bersatu. Akhirnya apa? Mereka berpisah karena tidak berjodoh. Jadi teman-teman, penyebab seseorang tidak berjodoh itu adalah takdir dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya keluarga mereka ini sama-sama baik, sudah saling kenal mengenal orang tuanya kan, terus sudah saling cocok, pokoknya yakinlah pasti jodoh gitu. Namun apa teman-teman? Takdir berkata lain, dan akhirnya mereka berpisah, mereka tidak berjodoh. Berikut ada beberapa tanda, ya, ada beberapa tanda bahwa kamu tidak berjodoh dengan si dia. Namun sebelumnya teman-teman, bagi yang baru menemukan channel YouTube Pak Dangwin, subscribe ya, dan jangan lupa like jempolnya kalau kamu suka dengan video-video saya. Baik teman-teman, berikut beberapa tanda bahwa kamu tidak berjodoh dengan si dia. Yang pertama, hubunganmu stuck dan banyak drama. Ya, ada saja masalah teman-teman. Pokoknya masalah itu datang silih berganti. Belum selesai masalah A, datang lagi masalah B. Belum selesai masalah B, datang masalah C.
Ada saja masalah yang datang menghampiri dan tidak ada solusi yang memudahkan antara kamu dengan si dia. Atau banyak sekali alasan yang intinya tidak kunjung menghalalkanmu, tidak kunjung menikahimu. Yang kerja dululah, ya, yang nanti dululah, selesaikan kuliah dululah, beli rumah dululah, inilah, itulah. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya komunikasimu dengan si dia lama-lama merenggang, tidak nyambung lagi. Dan akhirnya apa? Tidak ada kenyamanan antara kamu dengan dirinya dalam hubungan tersebut. Yang kedua, terlalu memaksa padahal belum siap. Ya. Jadi teman-teman, untuk kesiapan ini baik itu dari segi ilmu agama, ilmu tentang pernikahan, ya, juga dari segi finansial. Dari segi ilmu, misalnya kamu belum paham berumah tangga itu sebenarnya intinya seperti apa. Kamu belum siap untuk menjadi seorang suami. Kamu belum siap menjadi seorang istri. Jadi belum siap intinya kamu. Nah, juga dari segi finansial, kamu belum punya penghasilan tetap, belum punya pekerjaan misalnya kan. Nah, jadi teman-teman, pekerjaan tetap di sini tidaklah penting ya. Yang penting itu penghasilan tetap. Nah, kamu di sini belum siap teman-teman. Jadi, kalaupun dipaksa, nanti akhirnya apa? Akan menimbulkan masalah untuk kedepannya. Jadi, jangan dipaksa. Yang mana jika dipaksakan, ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, yang ketiga, tak kunjung juga mendapat restu dari orang tua. Nah, ini penting teman-teman, ya. Padahal sudah diusahakan, sudah diikhtiarkan dengan berbagai macam cara. Ya kan? Udah dikenalin, keluarga juga udah dikenalin gitu kan. Namun apa? Tak kunjung juga mendapat restu dari orang tua. Padahal calonmu ini misalnya sudah punya pekerjaan tetap. Namun orang tua bilang apa? Saya maunya punya menantu nanti yang harus seorang pegawai negeri misalnya kan. Dia kan belum pegawai. Akhirnya sampai sekarang tak juga kunjung dapat restu. Padahal dia sudah pegawai, sudah punya penghasilan tetap. Namun orang tua maunya apa? Harus punya rumah dulu. Harus punya ini dulu, punya itu dulu. Banyak sekali yang menghalangi, yang mana akhirnya tidak juga kunjung mendapat restu dari orang tua. Ini berat teman-teman. Kenapa? Yang namanya kita berkeluarga tidak hanya menyatukan dua insan, tapi menyatukan dua keluarga besar. Keluarga istri dan keluarga suami nantinya. Nah, ini penting teman-teman. Ya. Jangan dianggap sepele. Kenapa? Restu orang tua ini adalah sesuatu yang penting dalam pernikahan. Yang keempat teman-teman, Tuhan tunjukkan karakter atau sifat aslinya. Ya, tiba-tiba saja tanpa kamu minta, tanpa kamu kepoin, tiba-tiba Tuhan tunjukkan kepadamu siapa dia. Ya, siapa dia sebenarnya? Tanpa kamu minta, tanpa kamu kepoin, tiba-tiba kamu tahu ternyata dia suka main judi. Tiba-tiba aja kamu tahu ternyata dia suka main perempuan, suka berzina, suka menipu. Ya, ternyata kamu tahu dia suka mabuk-mabukan. Dia orangnya kasar. Itu tiba-tiba dinampakkan teman-teman. Nah, inilah beberapa tanda bahwa sebenarnya dia itu bukan jodohmu. Ya, kamu tidak berjodoh dengan dia. Dan jika kamu paksakan, maka kamu sendiri akan menanggung akibatnya. Kenapa? Kamu tahu resikonya kan? Jika kamu sudah diberikan tanda-tanda tadi. Jika ikhtiar, usaha yang sudah kamu lakukan mengalami 4 tanda tadi, ada baiknya segera diakhiri teman-teman.
segera disudahi, tentunya dengan cara-cara yang baik. Sebab jika didiamkan, maka kamu hanya akan membuang-buang waktu. Ya, karena apa? Akhirnya akan ada yang merasa terzolimi, akhirnya akan ada yang tersakiti. Demikianlah teman-teman sharing santai saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like-nya ya kalau teman-teman suka dengan video saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.